Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita masuk pada hadis yang ketiga dari Kitabul Jami' yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ketiga dari sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi, tentang kebajikan dan tentang dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Dan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu, yang meresahkan hatimu, dan engkau benci jika dilihat dan diketahui oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang sangat mulia mengajarkan kepada kita bahwa seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah merupakan kebiasaan para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang satu ilmu, bukan hanya untuk sekedar mengetahui ilmu tersebut, tapi mereka bertanya untuk mereka amalkan. Maka di antara faidah dari hal ini, bahwa para sahabat sering datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, mereka bertanya dan ingin mengamalkan. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita bertanya sesuatu masalah dalam agama ini, tujuannya adalah untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar untuk menambah keilmuan kita terhadap agama ini, tapi untuk kita amalkan. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi, tentang kebajikan dan tentang dosa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan menyebutkan kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Ini bukan berarti bahwa kebajikan itu hanya akhlak yang baik saja. Kebajikan itu sangat luas. Segala bentuk kebaikan dia merupakan kebajikan. Segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, dan segala macam kebaikan itu adalah kebajikan. Dan itu ada pahalanya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus akhlak yang baik? Ini sama dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW menyebutkan tentang haji misalnya. Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Bukan berarti amalan haji itu hanyalah wukuf di padang Arafah. Di sana ada tawaf, di sana ada sa'i, di sana ada mabit di Muzdalifah, di sana ada bermalam kemudian juga di Mina dan seterusnya, melempar jamarat. Tapi Nabi SAW menyebutkan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah, artinya inti dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Maka ketika Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, maksudnya adalah ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik memiliki kedudukan yang istimewa dalam syariat Islam. Dia bisa dikatakan merupakan inti dari kebajikan. Dia merupakan kebajikan yang sangat besar, bahkan merupakan inti dari kebajikan. Karena Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Dan pahalanya sangat banyak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Bahkan subhanallah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwa beliau menjamin rumah di surga yang tinggi bagi siapa yang bagus akhlaknya. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin dengan satu rumah di surga yang tinggi, surga yang tertinggi. Untuk siapa? Kata Nabi SAW, liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang baik akhlaknya, bagi siapa yang bagus akhlaknya, budi pekertinya. Terkadang kita menyangka bahwa budi pekerti ini sudah Allah SWT berikan kepada orang yang dia kehendaki. Benar, Allah SWT berikan akhlak itu kepada orang yang Allah SWT kehendaki. Akan tetapi Allah SWT berikan kita juga kemampuan untuk bisa merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Tidak boleh kita beralasan seorang pemarah kemudian dia mengatakan saya sudah memang seperti ini, Allah SWT ciptakan saya menjadi seorang pemarah. Tidak.
dia bisa merubah keadaannya. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa merubah keadaannya menjadi orang yang santun, menjadi orang yang pemaaf, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masuk Islam, beliau menjadi seorang yang lemah lembut, menjadi seorang yang pemaaf. Dan Nabi SAW isyaratkan itu dalam hadis beliau. Kata Nabi SAW dalam hadis yang kami sebutkan tadi, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, aku akan menjamin rumah di surga yang tertinggi. Kata Nabi SAW, liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang baik agamanya, bagi siapa yang baik akhlaknya. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, liman hassana khuluquhu, bagi siapa yang membaguskan akhlaknya. Nabi katakan bagi siapa yang membaguskan akhlaknya. Dalam artian akhlaknya mungkin belum terlalu bagus, tapi dia berusaha untuk terus membaguskan akhlaknya. Nabi jamin rumah baginya di surga yang tertinggi. Jadi inti dari amalan kebajikan adalah, salah satu inti dari amalan kebajikan adalah berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Ini perlu untuk kita usahakan. Karena siapa yang berusaha untuk mendapatkannya, Allah akan mudahkan dia untuk bisa berakhlak yang baik. Senyumnya kepada saudara-saudaranya, memberikan salam, dan itu termasuk akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, tidak membalas keburukan orang kecuali dengan kebaikan, berusaha membalas dengan kebajikan, mendahulukan orang lain, berbuat baik. Semua itu merupakan bagian dari akhlak yang baik. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik itu. Inna mabu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, orang yang berakhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Yang rajin sholat, rajin berpuasa, bahkan mungkin bisa lebih daripada mereka. Bagi orang yang berakhlak yang baik. Kemudian tentang dosa, Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa, beliau mengatakan dosa itu adalah mahaka fi sodrika, apa yang mengganggu, meresahkan dadamu, ya, meresahkan hati kita. Meresahkan hati kita, ketika kita melakukannya kita merasa terganjal hati kita, resah hati kita, seperti menolak apa yang kita lakukan. Maka itu adalah salah satu indikasi bahwa apa yang kita lakukan itu adalah merupakan dosa. Waliyadzubillah. Yang kedua, wa karihta an yattali'a 'alaihi nas, dan engkau benci kalau diketahui dan dilihat oleh manusia. Jika kita melakukan sesuatu dan kita khawatir atau kita tidak suka jika orang mengetahuinya, maka itu adalah salah satu indikasi bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan dosa. Oleh sebab itu, kita harus selalu berhati-hati dan kita tidak melakukan kecuali apa yang kita yakin, apa yang membuat dada kita dan hati kita tenang, dan apa yang kita yakin jika orang melihatnya maka kita tidak akan malu dengan pengetahuan orang terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Bukan berarti kita ingin memperlihatkan amalan kepada mereka, tidak. Tapi ini adalah salah satu indikasi di mana sesuatu itu bisa dikatakan dosa ataukah tidak. Allah Ta'ala alam. Ini secara ringkas makna dari hadis yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kekuatan, taufik untuk berakhlak yang baik, melakukan berbagai macam kebajikan, dan untuk meninggalkan berbagai macam dosa dari maksiat-maksiat dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.